Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irma Salsabila. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Ada 3 sub pembahasan pada video ini, yaitu yang pertama kedudukan bahasa Arab di madrasah, yang kedua problematika pembelajaran bahasa Arab, yang ketiga bagaimana cara mengatasi problematika tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kedudukan bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Kedudukan bahasa Arab di Indonesia adalah sebagai bahasa asing yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan berbahasa Arab baik secara reseptif maupun produktif. Mahmud Kamil An-Naql mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing adalah bahasa Arab diajarkan di sekolah sebagai salah satu mata pelajaran yang mempunyai kedudukan yang sama dengan mata pelajaran lainnya. Menurut beliau, kedudukan bahasa Arab sama dengan kedudukan bahasa Inggris. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Jika begitu, maka kedudukan bahasa Arab juga akan berbeda. Bahasa Arab akan dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah tersebut untuk mengajarkan mata pelajaran lainnya. Begitu juga tujuan, kurikulum, konten, metode pembelajaran, dan evaluasinya pun berbeda. Semuanya harus sesuai dan mengikuti pola yang dikembangkan dari negara asalnya atau negara-negara Arab. Lalu apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah? Sebagaimana yang ada dalam kurikulum madrasah sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 dan KMA Nomor 165 Tahun 2014, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi bahasa Arab baik lisan maupun tulisan, yang mencangkup 4 kecakapan berbahasa, yaitu istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah yang kedua yaitu untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitannya antara bahasa dan juga budaya. Sedangkan tujuan bahasa Arab sebagai bahasa asing adalah yang pertama, agar siswa mampu mempraktekkan atau menggunakan bahasa Arab dalam sehari-harinya. Yang kedua, agar siswa mengenal karakteristik dan kelebihan bahasa Arab daripada bahasa lain. Dan yang ketiga, agar siswa mengenal budaya Arab dan budaya Islam. Lalu yang kedua, problematika dalam pembelajaran bahasa Arab. Problematika dalam pembelajaran bahasa Arab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, linguistik. Dalam linguistik ada beberapa macam problematika. Yang pertama, bunyi. Bunyi meliputi makhraj, mad, sukun, tasydid, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tulisan. Tulisan meliputi bentuk huruf awal, tengah, dan akhir, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kosakata. Kosakata meliputi muradif, mudhad, dan mustarak. Yang keempat, ada qawaid syarfiyah yang meliputi istiqad, mufrad, musanna, jama', mudzakkar, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga qawaid nahwiyah yang meliputi i'rab, rofa, nasab, jar, dan lain sebagainya. Lalu ada juga struktur. Struktur meliputi jumlah ismiyah, fi'liyah,
wasfi, idhofi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada makna. Makna meliputi mujami, syiyaki, hakiki, dan majazi. Sedangkan menurut yang non-linguistik ada beberapa, yaitu yang pertama siswa. Dari siswa meliputi minat, motivasi, perbedaan individu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dari guru, meliputi tidak profesional, minimnya metode, dan kurangnya kreativitas. Yang ketiga dari sistem, meliputi kebijakan politis, materi atau kurikulum, tujuan, jam pelajaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada juga faktor sosiokultural dan lain sebagainya. Sedangkan problematika yang saya temui dalam kajian lapangan yaitu ada 3. Yang pertama, ketika ada seorang anak lulusan SD, bisa disebut anak itu tidak memiliki pemahaman sama sekali mengenai bahasa Arab, dan juga kurangnya kosakata yang dia ketahui, serta ketika anak tersebut tidak berada dalam lingkungan pondok ataupun tidak sekolah diniyah atau madrasah, maka itu sebuah problematika dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan problematika yang kedua yaitu tidak bisa membaca karena tidak diajarkan mengaji di rumahnya. Jadi anak tersebut itu tidak bisa membaca bahasa Arab karena di rumahnya dia juga tidak pernah belajar mengaji. Dan yang ketiga ada problematika yang ketiga itu ketika mengajarkan pembelajaran imla. Lalu hasil kajian lapangan tadi diambil setelah saya mewawancari salah satu guru bahasa Arab di sekolah MTS Asy-Syafi'iyah, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Dan poin yang terakhir adalah solusi problematika pembelajaran bahasa Arab. Solusi problematika pembelajaran bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, mengatasi problem berdasarkan jenis, sebab, dan keterkaitan. Yang kedua, memberi porsi yang memadai untuk problem yang teridentifikasi dengan mempertimbangkannya. Dan yang terakhir, menyederhanakan nahwu dan shorof, minimal menyederhanakan istilah yang digunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.